Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi kelas 7 SMP Negeri 2 Patebon. Gimana? Sehat? Alhamdulillah. Dalam pandemi Covid ini, tolong protokol kesehatan tetap kalian gunakan. Pakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan jangan keluar rumah kalau tidak penting sama sekali. Anak-anakku, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Ibu Endang Pramudiawardani. Kakak kelas kalian biasa memanggil dengan sebutan Bu Dani. Nanti kalian akan belajar IPA, ilmu pengetahuan alam, dengan saya, khususnya kelas 7D, 7E, 7F, dan 7GH. 5 kelas. Silakan nanti kalian mempersiapkan pembelajaran, karena mulai hari ini kita sudah mulai belajar aktif, walaupun kalian dalam jarak jauh, tetapi kalian harus tetap mengikuti pelajaran yang diberikan di sekolah. Untuk IPA ini beda dengan SD yang kemarin ya. Kalau kalian SD kemarin mungkin IPA itu hanya ada biologi atau fisika, tapi kalau sekarang sudah IPA terpadu. IPA terpadu SMP itu terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Kalian nanti akan belajar IPA dengan terpadu. Nah, untuk belajar IPA ini, sebelum nanti saya terangkan tentang KI atau KD-nya, perlu kalian ketahui bahwa untuk pelajaran IPA dalam seminggu itu ada 5 jam pelajaran. Kemudian untuk KKM-nya itu kita IPA 73. Kemudian yang perlu kalian siapkan untuk belajar IPA, yang pertama kalian harus mempersiapkan buku tulis, yaitu ada 2, yaitu buku catatan dan buku tugas. Silakan nanti semua disampul warna biru biar rajin ya. Kemudian untuk buku paketnya, kalian nanti akan mendapatkan buku paket seperti ini dari perpustakaan ya. Nanti kalian akan menunggu giliran untuk menerima buku paket dipinjami gitu. Kemudian untuk pembelajaran kali ini kita belum masuk ke bab. Kita akan hanya mempelajari tentang KI dan KD. KI itu apa? KI itu adalah kompetensi inti. KD itu apa? KD itu adalah kompetensi dasar. Pada semester 1 ini kita akan belajar 5 bab. Ada 5 bab yang harus kalian pelajari ya. Di antaranya nanti kalian akan belajar tentang objek IPA dan pengamatannya, klasifikasi makhluk hidup, klasifikasi materi dan perubahannya, suhu dan perubahan, serta kalor dan energi dalam sistem kehidupan. Nanti lebih jelasnya, mari kita ikuti tentang KI dan KD berikut. Silakan menonton. Rencana pembelajaran IPA kelas 7 SMP Negeri 2 Patebon, tahun ajaran 2020-2021. Terdiri dari kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri, dan berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. 3. Memahami dan menerapkan pengetahuan baik itu secara faktual, konseptual, maupun prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan alam, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata. Yang keempat, mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dengan menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, yaitu dengan menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan
ngarang. Ini sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya, kompetensi dasar. Kompetensi dasar yang pertama, ini adalah menerapkan konsep pengukuran berbagai besaran yang ada pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar, serta pentingnya penggunaan satuan standar baku dalam pengukuran. Jadi pada bab yang kompetensi 3.1 nanti kita akan mempelajari tentang pengukuran. Ya, kita akan mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Yaitu dituangkan dengan yang KD 41 itu, yaitu menyajikan data hasil pengukuran dengan alat ukur yang sesuai pada diri sendiri, makhluk hidup lain, dan benda-benda di sekitar dengan menggunakan satuan baku dan satuan tidak baku. Jadi nanti hasil dari pengukuran itu nanti termasuk dalam praktek, nanti disajikan dalam bentuk data hasil pengukuran. Selanjutnya KD yang ke-3.2 yaitu mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. Karena jumlah dari makhluk hidup di bumi itu banyak sekali, maka bab ini nanti pada KD.2 ini kita akan mengklasifikasikan, mengelompokkan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Tujuannya apa? Yaitu untuk mempermudah dalam kita mempelajari makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Oke, selanjutnya 3.3 yaitu kita akan memahami konsep campuran dan dari zat tunggal, yaitu terdiri dari unsur dan senyawa, sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Jadi dalam kehidupan sehari-hari nanti kita itu akan belajar, oh unsur itu apa, kemudian senyawa itu apa, yang dikatakan sifat fisika itu ciri-cirinya apa, sifat kimia ciri-cirinya apa. Sedangkan benda itu akan terjadi perubahan. Ya, perubahannya itu ada yang namanya perubahan fisika dan ada juga perubahan kimia. Nanti Ibu akan menjelaskan pada bab tentang konsep campuran itu. Kemudian yang berikutnya yaitu KD 4.3 menyajikan hasil penyelidikan atau karya tentang sifat parutan, perubahan fisika dan perubahan kimia atau pemisahan campuran. Lah, pada 4.3 ini nanti kita akan melakukan praktek pengamatan, ya, diantaranya kita akan menyelidiki, oh benda ini termasuk sifat fisika atau kimia, misalnya seperti itu. Kemudian ini termasuk bersifat asam atau basa atau garam. Nah, ini nanti kita akan mempelajari pada bab ini, ya, pada KD 4.3. Selanjutnya 3.5 yaitu memahami konsep energi, berbagai sumber energi dan perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari termasuk fotosintesis. Jadi nanti pada bab ini kita akan membahas tentang sumber-sumber energi. Macam-macam ya, di SD sudah kalian belajar. Ada sumber energi itu ada listrik, energi listrik, ada energi gerak, ada energi kimia, ada energi potensial dan sebagainya. Nanti kita kupas pada bab ini tentang konsep energi atau dan berbagai sumber energi. Kemudian pada bab KD 3.5 ini nanti juga ada fotosintesis. Nah, fotosintesis itu kan juga memerlukan energi. Nah, energi apa yang digunakan untuk melakukan fotosintesis? Nanti akan kita kupas pada bab fotosintesis. Kemudian pada KD 4.5 ini nanti menyajikan hasil percobaan tentang perubahan bentuk energi termasuk fotosintesis. Nah, ini pada bab ini nanti kita akan praktekkan, ya, energi dari matahari yang diterima oleh tumbuhan, kemudian terjadi fotosintesis, itu akan menghasilkan apa.
Nah, ini nanti akan kita praktekkan. Selanjutnya itu tadi adalah ada 5 KD yang harus kalian pahami. Di antaranya nanti itu kalian akan belajar tentang 5 KD itu. Dengan begitu maka nanti kalian akan ada tugas tentang penulisan KI dan KD. Nah, sebelum saya sebutkan tugasnya apa, tentunya kalian harus tahu rancangan penilaiannya apa. Jadi apa toh yang nanti akan dinilai pada semester 1 ini? Nah, itu kalian harus tahu. Di antara yang pertama, sebelum ke penilaian mungkin KKM. Pada awal tadi Bu Dani sudah bilang bahwa KKM kita IPA itu 73. Ya, 73. Jadi kalau nilainya kurang dari 73 berarti belum tuntas. Kemudian kalau penilaiannya itu ada beberapa penilaian. Di antaranya penilaian harian atau disingkat dengan PH. Jadi kita nanti saya rencanakan setiap bab itu ada penilaian harian. Kalau ada 5 bab berarti penilaian hariannya nanti ada 5. Nah, ini penilaian harian itu bisa diremedi kalau penilaian harian. Jadi nanti kalau belum tuntas ya saya remedi sampai nanti kalian tuntas. Kemudian yang kedua itu ada penugasan. Nah, diantaranya ini kalau nanti ada tugas tulis KIKD itu termasuk tugas pertama, itu ada penilaiannya. Berikutnya nanti bab berikutnya tentang pengukuran. Misalnya kalian saya suruh mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian dengan menggunakan alat ukur penggaris misalnya. Itu juga termasuk penugasan. Itu ada nilainya. Nanti akan digabung dengan penilaian harian. Kemudian yang berikutnya yaitu penilaian tengah semester atau PTS. PTS ini rencana kita akan melaksanakan PTS itu di bulan September. Ya, awal-awal September itu kita akan PTS. Nah, kalau PTS itu nanti apa itu namanya? Ada rapotnya nanti ya. Jadi nanti kalian di tengah semester itu kalian akan menerima rapot. Bagaimana penilaian rapot UTS? Penilaian rapot PTS, maksud saya penilaian rapot PTS itu adalah 2 kali ulangan harian ditambah nilai PTS dibagi 3. Itu. Kemudian selanjutnya, Bu, apakah PTS itu bisa diremedi? Kalau PTS bisa, masih bisa nanti ya. Kalau PTS masih bisa diremedi. Kemudian yang berikutnya penilaian akhir semester. Di akhir semester di bulan Desember nanti kalian ada penilaian akhir semester. Nah, penilaian akhir semester ini rumusnya ya untuk penilaian rapot itu adalah 2 kali ulangan penilaian akhir semester itu adalah 2 kali ulangan harian ditambah nilai PTS ditambah nilai pas dibagi 4. Itu adalah nilai rapot. Saya ulangi lagi ya. Untuk penilaian rapot akhir semester itu adalah 2 kali ulangan harian ditambah PTS ditambah penilaian akhir semester dibagi 4. Itu adalah untuk nilai semester 1. Itu ya. Nanti diingat-ingat. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, jadi apa yang sudah Bu Dani terangkan mulai atas tadi sampai terakhir, ini kalian harus membuat tugas. Saya masukkan tugas pertama, yaitu 1. Catatlah kompetensi inti atau KI IPA kelas 7. Tinggal nulis ya tadi yang sudah saya terangkan tadi. Kemudian yang kedua, catat kompetensi dasar IPA kelas 7.
juga tinggal tadi lihat. Kemudian yang terakhir catat rancangan penilaian IPA. Ya, silakan dikerjakan di buku tulis, di buku catatan yang tadi Bu Dani suruh memakai atau di sampul warna biru. Itu saja anak-anak, silahkan mengerjakan. Nanti kalau ada jadwal mengumpulkan, silahkan dikumpulkan tepat waktu. Oke anak-anak, kalian sudah mengamati, sudah menyimak apa yang sudah Ibu berikan, yaitu tentang KIKD. Silahkan nanti kalian itu ada tugas yang sudah saya tulis tadi, dikerjakan, dicermati betul-betul, kemudian disiapkan materi-materi apa. Oh, saya nanti IPA mau belajar ini, mau belajar itu. Ini sekalian harus sudah siap. Mungkin itu saja dari Bu Dani pada pertemuan siang hari ini. Kalian harus tetap semangat belajar, tetap rajin belajar, beribadah, dan tetap menjaga kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.